Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode ke-15 kita kali ini ada narasumber yang luar biasa spesial. Kalau kita lihat episode-episode sebelumnya nih ya, kita ada satu narasumber saja untuk podcast, tapi kali ini kita ada 4 narasumber yang luar biasa spesial. Mereka adalah dokter bedah toraks kardiovaskuler dari instalasi pelayanan jantung dan vaskuler terpadu. Saya kenalkan dulu yang pertama. Yang pertama ini ada Dr. Kurnia Kusuma Wardana, spesialis BTKV. Selamat pagi, dokter. Pagi. Untuk yang kedua ada Dr. Artono Isharanto, spesialis BTKV. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dan yang ketiga ada Dr. Imam Suseno Bayuadi, spesialis BTKV. Selamat pagi, dokter. Dan yang terakhir di sini ada Dr. Haidar Mutakin, spesialis BTKV. Selamat pagi, dokter. Sehat semua ya berempat? Alhamdulillah. Ini kita pertama kali ketemu ya, dokter ya. Oke, selamat datang di studio PKRS, dokter. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita akan sharing-sharing nih sobat sehat kepada sobat sehat RSSA semuanya ya, terkait operasi katup jantung ya. Nah, dokter nih ya, ngomong-ngomong nih di beritanya RSSA ini yang sedang trending topik sekali. Katanya operasi katup jantung ini memang pertama ya yang dilakukan di RSSA ya? Ya, jadi kami dari RSSA sebenarnya sudah melakukan operasi jantung itu 2019 sebenarnya ya secara resminya. Cuman kita banyak bermain di operasi bypass koroner dan operasi jantung kongenital atau anak bawaan. Nah, kemudian pertanggal 16-17 lagi ya terkait ya, itu kita mulai melakukan proktorship bedah jantung katup. Kebetulan pasti dapatnya kita dapat 3 pasien. Alhamdulillah kita bisa melakukan mitral valve, katup mitral diperbaiki. Terkait kemarin lakukan. Kemudian ada katup mitral yang diganti dan katup tricuspid yang diperbaiki. Dr. Chris kebetulan beliau lagi operasi. Dan yang terakhir terkait lagi kalau nggak salah itu katup mitral diganti dan katup aorta diganti. Jadi dalam waktu rentang 3 hari kita melakukan operasi hampir yang kita inginkan tercapai ya. Jadi penggantian dan perbaikan dari katup jantung. Gitu. Jadi yang pertama memang sudah pernah dilakukan di tahun 2019 itu ya, tadi ya gitu ya, dokter. Oke. Nah, kesan pesannya nih dokter mungkin dari dokter masing-masing gitu ya, dari dokter Bobi, dokter Artono, dokter Imam dan juga dokter Haidar. Kesan pesannya mungkin dari yang pertama ini operasi katup jantung yang ada di RSSA. Ya mungkin dokter Haidar kali ya, waktu itu yang inisiatornya nih. Waktu itu beliau datang, beliau ingin mengembangkan yang baru nih ditanya. Gimana? Ya, ya sebenarnya bukan saya ya. Kita bersama satu tim kalau kita kerja. Jadi memang kita waktu pertama saya datang sini operasi udah berjalan, operasi bedah jantung sudah hampir 100 pasien kalau nggak salah, sekitar 90 sekian. Kemudian kemarin kepikir untuk kita naik meningkatkan kompetensi juga, karena dari teman-teman kardiologi, spesialis jantung mengatakan ini banyak nih pasien yang kelainan katup yang mesti dirujuk ke Jakarta, dirujuk ke Surabaya untuk operasinya. Nah, kita berinisiasi berlima dengan Dr. Grace untuk coba kembangin katup. Kemarin kita usahakan untuk bisa proktorship, alih teknik operasi dan segala macam perawatannya dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dengan Dr. Arinto Bono Aji dan timnya. Alhamdulillah kemarin berhasil mengerjakan. Kita udah yang pertama operasi perbaikan katup, kemudian penggantian katup seperti yang tadi dibilang oleh Dr. Bobby. Semoga kedepannya makin mantap kita operasi untuk bedah jantung katup ini, sehingga pasien-pasien dari sekitaran Malang tidak perlu dirujuk lagi gitu. Oke. Jadi kesan pesannya memang seperti itu ya dokter ya untuk yang kali ini. Dan untuk satu tim biasanya berapa dokter yang mengoperasi? Ya konsep kami operasi itu kalau saya bandingkan dengan operasi di bedah umum ya, karena saya juga bedah umum, biasanya cukup dengan 1 operator dan asisten.
Tapi kalau untuk jantung memang unik. Jadi kita tidak berpikir bahwa di depan kita itu asisten, tapi adalah operator kedua. Jadi minimal, saya katakan minimal karena bisa lebih. Itu ada operator 1 dan operator 2. Jadi operator utama dan operator pendamping. Kira-kira seperti itu kalau ditanyakan operasinya. Jadi seperti contoh kasus yang pertama pun itu Dr. Arinto Punaji dengan Dr. Haidar betul-betul merupakan satu tim untuk operasi itu gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Oke, dokter. Nah, tadi di RSSA mungkin yang terbaru ini 2024 memang headline-nya adalah berita operasi katup jantung pertama gitu ya. Ini kenapa dikatakan pertama itu karena memang alatnya yang di RSSA baru disediakan atau memang kasus pertama yang dirujuknya di RSSA gitu, dokter? Bukan sih. Jadi kalau dari kita karena untuk mempersiapkan operasi katup itu udah gampang ya, terima ya. Mungkin kita dulu sempat mencoba, tapi kan perlahan ya. Kita menyediakan alatnya dulu, kemudian persiapan ICU-nya bagaimana, timnya bagaimana. Kemudian kita yang pertama kali kita harapkan adalah patient safety first ya. Jadi kita tidak serta-merta operasi kalau kondisinya nggak aman. Jadi kemarin alhamdulillah sudah dari direksi menyatakan oke, katupnya siap datang, alat penunjangnya siap datang, tim anestesinya siap, tim jantungnya siap. Akhirnya jadilah seperti sekarang ya. Jadi awal mulanya seperti itu gitu ya, Dokter Bobby ya. Nah, memang sebelumnya di RSSA mungkin karena ini pertama, sebelumnya biasanya pasien dirujuk di mana, dokter? Mungkin selain Jakarta tadi yang sudah disebutkan ya. Kalau sekitar Jawa Timur mungkin ada rumah sakit lain mungkin? Sutomo. Iya, sebagai kakak. Oke. Nah, kalau di Sutomo sudah dilaksanakan, sekarang giliran RSSA gitu, dokter ya. Betul ya, alhamdulillah. Nah, terus dokter, ini ngomong-ngomong tentang operasi katup jantung ya, Mas Ihan ya. Di sini di cover BPJS atau kemarin ini pasiennya umum gitu? Full BPJS. Full BPJS gitu memang ya. Oke dokter, tadi kita sudah ngobrol tentang BPJS atau umum BPJS gitu ya. Nah, kalau ini ada kendala nggak sih dok dari operasi yang kemarin gitu mungkin ya? Kalau dari kendala, insya Allah kita sudah mengkondisikan lah ya. Dari kita pemilihan pasien yang paling bagus. Sekarang kan ada kasus pertama ya. Pertama dia outputnya harus bagus ya. Kemudian juga kita minimalisir semua kemungkinan yang bisa menjebak sendiri. Tapi kalau masalah kendala ya, namanya juga operasi pasti ada jeglongan waktu baik dalam perjalanan durante maupun pos perawatan. Tapi itu juga sebagai pembelajaran dari kami karena ada transfer knowledge dari harapan kita ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Oke, jadi pasti kendala itu ada tapi bisa dimitigasi dengan beberapa cara itu tadi. Karena kan kerjasama ya dokter ya dengan berbagai pihak gitu ya. Oke, baik dokter. Nah, tadi kita sudah bahas yang macam-macam. Sekarang tentang ini dokter, katup jantung. Mungkin dari Sobat Sehat RSSA masih awam ya dokter ya tentang operasi katup jantung. Biasanya operasi katup jantung ini, si pasien ini mengalami katup jantung kondisinya yang seperti apa dokter? Ada penyumbatan atau bocor mungkin seperti itu? Mungkin saya analogikan seperti sebuah rumah gitu ya. Rumah itu adalah jantungnya, kemudian ruang jantung itu adalah kamar-kamarnya, dan katup itu adalah pintunya. Nah, kemudian jika misalnya nih, kalau kita masuk rumah pintunya itu sempit, artinya kan orang nggak bisa masuk ya. Sama seperti jantung, darah nggak bisa masuk, sehingga berarti apa? Katup itu berarti atau pintu itu berarti rusak. Maka dua pilihannya, diperbaiki rangkanya atau diganti pintunya. Nah, makanya kemarin kita dapat 2 pasien, yang satunya diperbaiki rangkanya, yang satunya diganti pintunya. Tergantung nanti berapa pintu yang rusak itu yang diperbaiki. Kita nanti ada yang 1 pintu yang rusak diperbaiki, ada yang pasien kedua tuh 1 pintu diganti, satunya diperbaiki, ada yang pasien ketiga dua-duanya diganti. Gimana keluhannya? Tergantung dari kondisi masing-masing katupnya, pintunya. Kalau ya katupnya pintunya terlalu lebar, bocor dia, jantungnya bengkak. Atau mungkin yang misalkan pintunya terlalu sempit misalkan, ngeden dia, jadi dia tidak bisa masuk, gitu ya, tambah bajing besar itu. Dan rata-rata ini gitu ya dokter Haidar ya, logikanya jadi seperti itu. Nah, kita di dokter sebagai apanya nih? Kita ya arsiteknya, dokter anestesi nanti juga mungkin sebagai kontraktornya,
dokter jantung mungkin sebagai penemu masalahnya. masalahnya. Jadi seperti orang bangun rumah. Jadi untuk kita nggak bisa sendirian. Itulah keunikan dari operasi open heart itu di situ. Ya. Jadi ada banyak ibaratnya ya. ada yang jadi mandornya, Betul. ada yang pelaksananya gitu ya dokter ya. Dan tidak bisa outcome-nya misalkan hanya ditentukan oleh satu atau dua alat bedah saja. Jadi kita bergantung sekali pada gimana sih perfusionisnya, ada Pak Muhali di situ dan timnya. Kemudian instrumennya, perawatnya gimana yang sudah biasa. Karena kita kok berdua sudah fokus ke meja operasi, mereka semua yang lari nih gitu ya. Terus anestesinya gimana nih yang di atas meja, nanti selesai semuanya, ICU-nya gimana, kardiologinya gimana, intensivisnya gimana, yang siap datang. Nanti paskanya masih ke CVCU nih, nanti gimana dokter jantungnya, gimana dokter rehabnya bagaimana, baru nanti dia akan pulang. Jadi plus minus operasi jantung itu rame-rame. Gitu. Jadi itulah keunikan sekaligus kelemahan kita. Jadi kelemahan kita apa? Banyak orangnya, tim butuh tenaga banyak. Apa kelebihannya? Butuh tenaga banyak. Jadi kepalanya banyak. Kita senang rebukan, itulah khasnya kita. Oke, luar biasa sekali ya dokter ya untuk kali ini. Nah, penyebab dari operasi katup jantung mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya dokter ya. Contohnya apa saja nih dokter? Ya, gimana? Dokter Haidar, mungkin bisa membantu? Jadi secara umum bisa karena kelainan bawaan atau kelainan yang didapat. Ya, cara bawaan ya sudahlah, memang dia dapatnya begitu dari awal dari lahirnya. Jadi memang harus ada yang diperbaiki atau harus diganti ya. Yang satu lagi bisa karena didapat itu macam-macam sih sebabnya. Yang paling banyak di Indonesia sebenarnya karena infeksi, banyak infeksi. Nanti mungkin kalau podcast lebih detail bicara tentang rheumatic heart disease ya, penyakit jantung rheumatik, mungkin bisa dengan dokter kardiologi atau dengan dokter jantung anak. Itu menjadi salah satu penyebab terbanyak di Indonesia kerusakan katup. Tadi disebutkan sama dokter Bobby secara detail sebenarnya benar yang dokter bilang seperti pintu. Jadi yang rusak bisa saja daun pintunya, misalnya daun pintunya bolong sehingga dia ngewos gitu ya, atau dari kusen pintunya melebar sehingga tidak lagi nutup dengan baik, pintunya nggak ketemu, daun pintunya kan dua ya gini, nah dia nggak ketemu, bisa jadi kerusakannya bisa terjadi pada kusennya atau di daun pintunya, sebabnya tadi yang paling banyak. Atau memang satu lagi karena usia, utamanya di katup aorta itu banyak juga terjadi karena memang proses penuaan sehingga katupnya menjadi kaku, sehingga degeneratif bahasa medisnya, sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, nah kalau ada operasi katup jantung ini dokter, kemungkinan si pasien ini bisa sembuh total atau mungkin sometimes bisa balik lagi gitu. Cuman mungkin kadarnya beda ya, setelah dioperasi lebih sehat tapi tetap ada indikasi ke arah sana, atau memang bisa sembuh total. Gimana? Jadi Bang? Jadi untuk operasi katup jantung itu kan tadi sudah dibilang ya, ada yang diganti, ada yang diperbaiki. Kalau diganti itu berarti dia diganti dengan katup buatan manusia lah ya. Maka dia harus akan meminum obat pengencer darah yang namanya warfarin itu seumur hidup. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengencerkan darah karena kan ada benda asing di jantungnya. Oke. Kemudian kalau dia diperbaiki karena dia menggunakan dalam tanda kutip ya, menggunakan katupnya sendiri, maka dia hanya menggunakan pengencer darah itu hanya 3 bulan awal saja. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, apakah dia bisa balik seperti awal? Bisa. Jadi selain direhab, nanti setelah selesai operasi jantung, maka adanya rehab jantung. Dia dilatih pelan-pelan dan secara kualitas dia akan lebih baik daripada sebelum dikerjakan operasi. Seperti itu. Gitu. Oke, dokter. Nah, kalau dari ciri-ciri pasien yang memang terkena katup jantung gitu, dokter, ada infeksi gitu ya. Itu mereka merasakan sesak nafas atau tiba-tiba, dokter? Harusnya sih ini kan progresif ya, dok ya. Ya, tergantung menunya sih. Tergantung pada tahap mana dia memunculkan gejala. Karena pada umumnya kalau memang kelainan katup jantungnya itu seperti tadi dikatakan, misalnya ringan awalnya karena infeksi rematik pada masa kecilnya, itu mungkin baru muncul setelah menjadi dewasa dan usia sekian tahun. Yang muncul adalah
bukan karena katupnya itu sendiri, tetapi dampak dari kelainan katupnya. Misalnya mengarah ke gagal jantung misalnya gitu, karena pompa jantungnya menjadi sulit. Nah, itu gambarannya mulai dari sesak yang ringan pada saat dia beraktivitas, tapi kemudian bisa meningkat sesak pada saat dia istirahat. Istirahatnya bisa juga kemudian kakinya bengkak misalnya begitu, sehingga semuanya harus kita evaluasi apakah betul hanya karena itu atau karena ternyata sebabnya adalah katup. Nah, jadi kita baru mengetahui setelah ada evaluasi yang cukup mendalam. Ya. Tapi klinisnya seperti itu. Klinisnya seperti itu tadi gitu ya dokter. Kalau tadi penyebabnya bisa disampaikan ada infeksi ya dokter ya. Kalau nggak gitu memang turunan bawaan gitu ya. Terus yang di atas ya. Oh iya gitu. Nah biasanya pengalamannya apakah ada memang pasien yang lebih banyak yang katup jantung ini cowok nih, lebih banyak cewek nih. Ada nggak sih dokter kayak gitu kemungkinan dari segi jenis kelaminnya gitu? Kalau saya pikir berimbang ya. Imbang ya. Berimbang untuk katup. Oke. Karena hanya ini ya. Ya kalau dicermati yang tadi ya masalah infeksi dari kecil ya. Itu bisa saja anak laki-laki yang sering batuk pilek panas gitu ya, yang tidak diobati dengan baik gitu. Itu bisa kemudian menjadi pencetus terjadinya penyakit jantung rematik. Jadi memang kita endemis untuk katup ya, rematik ya. Rematik. Southeast Asia ya, bukan Indonesia ya. Asia Tenggara terutama. Ya mungkin nanti lebih jauh ke dokter spesialis anak kali ya, yang urusannya preventif. Iya, preventifnya. Jadi kita kan kalau tapi kan macam-macam ya, ada yang bawaan, ada yang mungkin karena penyakit koroner kemudian dia di iskemik itu katup gagal, jadi macam-macam prosesnya. Oke. Nah tadi kita sudah singgung terkait penyakitnya, nggak lengkap kalau nggak nyebutin cara pencegahannya gitu ya dokter ya. Dari tadi ada 2 faktor mungkin yang bisa pasien ini bisa kena jantung ini tadi gitu ya dokter. Nah dari caranya dokter itu gimana? Cara pencegahannya gitu supaya mungkin nggak sampai operasi gitu ya dokter ya. Kalau sebenarnya kalau kita mulai dari screening dari awal ya, pemerintah itu kan sudah menyediakan BPJS. Jadi kalau misalkan kok dari saya pribadi sih, mungkin kalau ada anak batuk pilek jangan disepelekan. Kita kan paling sering itu ya. Untuk anak nih batuk pilek, kemudian kok berat badannya nggak naik, atau cepat panas, sering demam begitu, segera diperiksakan. Kalau untuk yang sudah dewasa mungkin general check up ya dok ya, jangan dilupakan rutin. Jadi apalagi sudah mendekati kalau udah 35, 40-an lah, 40-an itu sudah mulai general check up ya. Jadi jangan takut untuk periksa gitu katakanlah. Sekarang kan sudah eranya 2024 ya, IT sudah kemana-mana, informasi sudah kemana-mana, general check up juga tidak sesulit zaman dulu ya, dan sudah ditanggung kayak sih harus sudah mulai mawas diri, karena penyakit ini kalau memang yang dasarnya dari lahir infeksi harusnya sih bisa dicegah ya, karena pengobatannya juga waktu anak-anak bukan pengobatan yang mahal sebenarnya ya. Penicillin itu bukan hal yang mahal sebenarnya ya, asal mau berobat. Kalau pada umumnya kita ini general check up itu mungkin ada ketentuan nggak dokter? Kayak setahun harus berapa atau mulai dari usia berapa nih harus general check up? Ya kalau mungkin mengawalinya tadi seperti yang Dr. Bobby bilang di usia 40 itu mungkin diawali dengan setiap tahun. Kecuali kalau di pemeriksaan awalnya sudah diketahui ada sesuatu yang perlu diikuti. Maka ya jangan nunggu 1 tahun gitu. Jadi artinya mungkin 6 bulan sekali sudah dipastikan. Sehingga katakanlah nanti diperlukan sebuah tindakan, dalam hal ini operasi, tidak terlambat. Seperti yang saya sampaikan tadi kan seringkali yang muncul ke kita adalah yang sudah berakibat ke gagal jantung baru datang. Ya tetap bisa kita bantu, tetapi kan artinya modal mutu jantungnya sudah tidak terlalu baik, sehingga outcome-nya pada saat kita mengharapkan balik lagi tadi seperti yang awal menjadi lebih kecil kemungkinannya, walaupun masih tetap ada. Kalau bisa dikerjakan lebih awal, tentunya kita bisa menjaga kualitas jantungnya lebih baik. Toh ujung-ujungnya yang perlu kita harapkan adalah kualitas masyarakat kita sebetulnya. Jadi bukan kemudian masih di usia produktif tapi ternyata sudah pasang katup buatan yang notabene harus minum obat terus-menerus setiap hari yang akhirnya membutuhkan justru banyak biaya untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Nah, itu kan sayang sekali.
Oke, jadi gitu ya dokter ya. Mungkin ada yang disampaikan dokter untuk closing statementnya operasi katup jantung? Mana? Oke. Kalau dari kami tim sih sangat-sangat menginginkan bahwa jika memang ada gejala atau memang harusnya sudah untuk operasi gitu ya, jangan takut untuk ke Saiful Anwar, jangan takut untuk berobat, dan yang terakhir jangan takut untuk operasi jantung. Memang kedengarannya serem, mengerikan ya dokter ya. Tapi that's what we do. Itu adalah keahlian kami. Jadi kalau Anda yakin, kan kami yakin, dan alhamdulillah misalkan ya memang sudah itu jalannya, ya monggo silahkan, karena kami 24 jam siap ya untuk menangani kasus-kasus jantung. Oke, jadi buat sobat sehat RSSA semuanya jangan ragu gitu ya dokter ya. Ke RSSA karena alat-alatnya sudah canggih juga, dan di sini dokter spesialisnya otomatis sudah pasti berkompeten gitu ya dokter ya. Betul. Oke, terima kasih sobat sehat. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat, dan semoga dokter Bobby, dokter Artono, dokter Imam, dan juga dokter Haidar sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Next time kita bertemu lagi sharing. Mungkin tadi saya menarik ada hal yang lain tentang jantung tadi yang disampaikan ya. Karena kebetulan kita kan toraks, kardiak, dan vaskular ya. Mungkin nanti ada bedah paru. Oke, luar biasa sekali. Yang varises gitu ya. Jadi next time ya dokter ya. Semoga kita bertemu dalam kondisi sehat seperti ini. Amin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah berhasil ya operasi penggantian katup pertama loh Bu di RSSA di Malang, untuk katup mitral ya. Kemudian katanya seperti apa Bu pengalaman Keluhannya gimana Bu? Sebelum dan sesudah operasi. Tapi sebelum operasi kan apa? Ngos-ngosan. Keluhannya itu loh, suka sesek. Iya, sekarang gimana? sekarang alhamdulillah Udah enak ya. Sedih Bu. Ya nanti pelan-pelan ini apa namanya, ikuti rehab medik ya, sampai bisa aktivitas sehari-hari ya. Ada pesan dan kesan untuk Saiful Anwar, mungkin Rumah Sakit Saiful Anwar? Ya, saya banyak terima kasih sama semua dokter ini. Pelayanannya juga baik di sini. Saudara-saudara di luar sana yang merasakan sakit jantung saya seperti istri saya, jangan takut operasi. Berhasilan sudah ada pada istri saya ini sudah berhasil. Jangan diragukan lagi, dokter. Saya hebat-hebat.